Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan pengajian kitab Durrul Bahiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Setelah kita liburan selama Ramadan dan Syawal, dan alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan tentang haji, Kitabul Haji. Haji itu artinya adalah menuju. Haji disebut haji karena setiap orang yang haji pasti menuju ke Mekah atau ke Ka'bah untuk melakukan ibadah tersebut. Allah menyebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini boleh dibaca hajju, boleh dibaca hijju, dua qiraah yang mutawatirah. Walillahi, dan bagi Allah, 'alan nasi, kewajiban manusia, hijjul bait, untuk menuju ke Baitullah. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk menuju ke sana. Artinya punya kekayaan dan punya kemampuan untuk melakukan ibadah haji. Adapun yang tidak punya kemampuan, maka tidak wajib haji. Karena itu di sini penulis Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan yajibu, haji itu wajib ala kulli mukallafin, bagi setiap orang yang mukallaf, mustati'in, yang mampu, fauran, langsung atau saat itu juga. Artinya ketika orang sudah memiliki kemampuan, maka saat itu juga dia wajib untuk haji, tidak boleh ditunda-tunda. Ini menurut pendapat Al-Imam Asy-Syaukani. Kenapa beliau mengatakan bahwa haji itu wajib langsung dilakukan ketika mampu, tidak boleh menunda-nunda? Karena dalam hadis yang sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aradal hajja", barang siapa yang ingin haji, falyata'ajjal, maka hendaklah dia menyegerakan berangkat. Hadis riwayat Abu Dawud. Kenapa disuruh segera berangkat? Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, "Man aradal hajja falyata'ajjal", barang siapa yang ingin haji hendaklah dia segera berangkat. Fa innahu qad yamradul marid, karena kadang-kadang orang itu akhirnya sakit. Nah, karena sakit malah tidak bisa haji. Wa tadhillud dhallah, atau barang itu bisa hilang. Nah, uang kita hilang akhirnya tidak bisa haji. Wa ta'rudul hajah, atau hajat yang lain akan muncul sehingga uangnya habis untuk menyelesaikan hajat tadi sehingga tidak jadi haji. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya hasan. Tapi memang ini masalah ini khilafiyah. Menurut sebagian ulama, kewajiban haji itu tidak langsung saat itu juga. Boleh seseorang itu mengundurkan atau menunda pelaksanaan haji apabila ada sebab. Misalnya orang yang anaknya banyak, kalau dia langsung haji saat itu juga, dia harus tinggalkan anaknya yang banyak. Nah, ini susah. Apabila dia haji sama istrinya sendiri 2 orang, dia harus tinggalkan anaknya yang banyak beberapa hari lamanya sementara mereka masih kecil-kecil. Nah, ini tidak ada kemampuan, susah. Karena itu sebagian ulama berpendapat tidak wajib haji langsung saat itu juga. Tapi memang paling bagusnya begitu mampu langsung segera haji, jangan ditunda-tunda karena kita tidak tahu berapa usia kita. Yang disebut mukallaf itu adalah orang yang berakal dan balik. Maka orang gila tidak disebut mukallaf. Orang gila tidak wajib haji meskipun duitnya banyak. Orang yang belum balik, anak kecil, ya, itu bukan mukallaf. Sehingga anak kecil meskipun dia punya duit banyak dari warisan orang tuanya, dia tidak wajib haji. Kalau anak kecil ini diajak haji oleh bapaknya atau oleh ibunya, maka hajinya sah, tetapi nanti ketika dewasa dia wajib lagi untuk haji. Mustati,
orang yang mampu. Siapa orang yang mampu? Yang disebut mampu itu bagaimana? Ada hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mas sabil? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud sabil? Yaitu orang yang mampu haji. Maka qala, beliau mengatakan, yang dimaksud adalah azadu, dia memiliki bekal, warrahilah, dan dia punya kendaraan. Artinya dia punya bekal untuk berangkat ke Mekah dan untuk balik dari Mekah ke kampungnya, dan punya harta yang ditinggalkan untuk keluarganya selama dia pergi haji tersebut. Nah, maka 3 nafkah ini harus dia miliki. Berangkat berapa biayanya? Misalnya 15 juta, pulangnya 15 juta, berarti 30 juta. Meninggalkan keluarga butuh 5 juta. Nah, berarti dia kalau sudah punya 35 juta wajib haji. Tapi harus rahilah, harus ada kendaraan juga, kendaraan yang menghantar ke sana. Kalau tidak ada kendaraan yang menghantar ke sana, mungkin karena dilarang ya, karena ada pandemi misalnya, kendaraan ada tapi nggak boleh berangkat. Nah, maka ini juga bukan merupakan satu kewajiban bagi orang yang haji. Hadis ini yang saya bacakan ini ar-rajih irsaluhu, diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mensahihkan, ada juga yang mendhaifkan, tapi isinya benar. Faslun, pasal baru. Wa yajibu, dan wajib, ta'yinu, menentukan, nau'il haji, macam haji yang akan dilakukan, bin niyati, dengan niat, niatnya diucapkan. Min tamattu'in, apakah hajinya tamattu', au qiran, atau hajinya qiran, au ifrad, atau hajinya ifrad. Jadi ibadah yang niatnya diucapkan itu hanya ibadah haji. Kalau sholat tidak perlu sebelum sholat mengucapkan nawaitu, nggak perlu. Langsung dalam hatinya itu pengen sholat apa, munculkan dalam hati cukup, karena niat amalan hati. Puasa juga enggak begitu, enggak perlu nawaitu shauma ghadin, enggak perlu ngomong gitu. Cukup dalam hati meniatkan besok puasa, itu sudah niat. Tapi untuk haji ini yajibu ta'yin, wajib ditentukan. Kamu mau haji apa? Haji kan ada 3 macam, tamattu', qiran, ifrad. Kalau dia orangnya haji tamattu', maka dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan, kemudian haji. Setelah itu dia istirahat, kemudian mengucapkan lagi labbaik Allahumma hajjan, kemudian dia haji. Kalau dia hajinya qiran, maka dia cukup mengucapkan 1 kali saja, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Haji umrah digabung dalam 1 ibadah, sehingga 1 ibadah mewakili 2 ibadah. Kalau dia hajinya ifrad, maka dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, titik. Nanti pulang ke Indonesia dia baru melakukan ibadah haji, dia belum umrah. Lah umrahnya kapan? Nanti tahun berikutnya kalau mau berangkat lagi ke sana, maka 2 kali safar. 1 safar untuk haji, 1 safar lagi untuk umrah. Nah, maka ada 3 jenis haji yang semuanya disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita pilih yang mana. Rata-rata orang Indonesia pilih haji yang mana nih, Pak? Tamattu', napa qiran, napa ifrad rata-rata? Setahu saya rata-rata sukanya tamattu'. Lah kenapa orang Indonesia rata-rata suka tamattu'? Beliau mengatakan wal awwal, dan haji yang pertama yaitu tamattu' itu afdaluha, itu yang paling utama. Tapi ini juga masalah khilafiyah. Ada yang berpendapat ifrad paling utama. Kenapa? Karena ifrad itu kamu lebih lelah, 2 kali safar. Safar pertama untuk haji, pulang belum umroh, safar lagi umroh. Nah, berarti duitnya lebih banyak yang keluar, lebih lelah, maka pahalanya lebih besar. Tapi menurut beliau Imam Syaukani yang paling utama adalah yang tamattu'. Dan saya setuju dengan pendapat Imam Syaukani ini. Kenapa? Pertama, karena Rasulullah menyuruh para sahabat melakukan tamattu'. Yang kedua, Nabi berangan-angan kalau bisa melakukan tamattu'. Waktu itu Nabi nggak bisa melakukan tamattu'.
Karena itu orang Indonesia biasanya tamattu sudah, itu sudah bagus, tidak usah diganti dengan haji-haji yang lain, meskipun kalau mau sebenarnya juga boleh ya, boleh milih, boleh qiran, boleh ifrad. Kemudian wa yakunul ihramu, dan ihram itu dilakukan minal mawaqitil ma'rufah, dari miqat-miqat yang sudah diketahui. Jadi orang yang mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau umratan itu tidak boleh mengucapkan di sembarang tempat. Mengucapkannya misalnya dari miqat Dzulhulaifah, atau dari Yalamlam, atau dari Qarnul Manazil, atau dari satunya lagi mana? Juhfah ya. Jadi ada 4 miqat yang sudah ditetapkan oleh Nabi SAW. Siapapun yang akan berangkat haji, kalau melewati 4 miqat ini, maka dia ketika berada di miqat tersebut berhenti di situ, kemudian disunahkan untuk mandi, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, kemudian memakai baju ihram, kemudian baru mengucapkan niat haji tadi ya, labbaik Allahumma hajjan atau umratan. Nah, orang Indonesia itu biasanya mereka dari Indonesia datang ke Madinah dulu. Kalau datangnya ke Madinah, maka orang Madinah itu miqatnya di Dzulhulaifah. Karena dari Madinah, mohon maaf, Madinah itu utara ya. Dari Madinah menuju ke selatan, ke arah Mekah. Nah, sebelum sampai ke Mekah ini, dia akan ketemu dengan Dzulhulaifah. Maka berhenti di Dzulhulaifah, itulah miqatnya orang Indonesia yang mampir ke Madinah, atau miqatnya siapapun yang melewati tempat tersebut. Wa man kana dunaha, dan barang siapa yang dia itu rumahnya lebih dekat daripada miqat, famahilluhu min ahli, maka ihramnya langsung dari dalam rumahnya. Hatta ahlu Makkah minha, orang-orang Mekah ihramnya dari Mekah. Jadi gini, ini Ka'bah ya. Ka'bah ini dikitari oleh 4 miqat. Jadi 4 miqat itu seperti mengitari Ka'bah ini, sehingga siapapun yang datang ke Mekah akan melewati salah satu dari 4 miqat ini. Bagaimana kalau ada orang yang rumahnya itu lebih dekat kepada Ka'bah daripada miqat tadi? Maka dia tidak perlu untuk pergi ke miqat kemudian balik lagi, nggak perlu. Langsung aja dari dalam rumahnya dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, pakai baju ihram ya, kemudian labbaik Allahumma hajjan, kemudian langsung berangkat ke Ka'bah. Maka orang-orang Mekah tidak perlu keluar Mekah untuk mencari miqat. Langsung aja dari dalam rumahnya mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, kemudian berangkat ke Ka'bah. Nah, aturan ibadah seperti ini kita tidak boleh menolaknya dengan akal atau menalar-nalar. Kenapa harus begitu? Kenapa tidak dilonggarkan saja, dibebaskan saja? Nggak bisa. Namanya ibadah itu sesuai aturan yang dilakukan oleh ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumatun, Surah Al-Baqarah ayat 197. Haji itu pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Artinya haji itu tidak bisa dilakukan setiap bulan, hanya bulannya Syawal, Dzulqa'dah, sama 10 dari bulan Dzulhijjah. 3 bulan ini, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Umar. Maka dulu ada Jil dari Indonesia yang mengatakan daripada hajinya bareng-bareng pada 3 bulan ini akhirnya berdesak-desakan, kemudian ada yang mati, mending hajinya tidak usah di 3 bulan haji ini aja, hajinya di bulan Ramadan saja, atau hajinya pada Muharram saja. Nah, ini ngawur kayak gini. Allah sudah menetapkan haji itu pada bulan-bulan yang diketahui, jangan dilakukan di bulan yang lain, tidak sah nanti. Demikian juga miqat tadi sudah ada 4 miqat, yaitu jangan diubah-ubah. Faslun, pasal baru, fi mahdhuratil ihram, perkara-perkara yang dilarang ketika ihram. Jadi orang ihram itu ada aturannya, seperti orang puasa ya. Puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima dari subuh sampai maghrib. Nah, nanti kalau sudah maghrib baru boleh makan, minum, jima. Ihram juga begitu. Selama kita pakai baju ihram, kondisi ihram, maka tidak boleh melakukan ini itu. Ihramnya selesai, baju dilepas, nah kita kemudian melakukan yang dilarang tadi sudah boleh. Nah, maka di sini ada larangan-larangan.
Wala yalbasul muhrim, orang ihram tidak boleh memakai al-qamisa, baju yang sudah berbentuk kayak baju kita ini, berbentuk nggak boleh. Bolehnya apa? Satu helai kain yang masih kain gitu. Sarung tidak boleh, karena sarung itu sudah berbentuk, ujung ditemukan dengan ujung kemudian dijahit, nah, berbentuk kan berarti, nah itu nggak boleh. Tapi kalau masih kain, nah maka ini dipakai sarungan nggak apa-apa. Masih kain satu begini dipakai sarungan nggak ada masalah. Walal imamah, tidak boleh pakai sorban. Nah ini tidak hanya sorban, peci juga nggak boleh, helm juga nggak boleh, pokoknya semua penutup kepala nggak boleh. Orang-orang Syiah mengatakan termasuk pakai napa niku payung tidak boleh. Nah ini tidak benar, karena payung itu bukan penutup kepala, itu penutup atas kepala. Makanya konon orang-orang Syiah itu aneh-aneh. Kalau haji naik bisnya itu atasnya dibolong, Pak, supaya tidak ketutupan. Aneh-aneh mawon. Enggak perlu begitu, itu enggak benar. Yang dilarang adalah penutup kepala yang nempel pada kepala. Maka helm enggak boleh karena nempel pada kepala. Walal burnus, tidak boleh memakai burnus. Burnus itu adalah gamis yang ada tambahan tutup kepala, seperti yang beberapa kali saya pakai itu namanya burnus. Walas sarawil, tidak boleh pakai celana, karena celana termasuk baju yang sudah berbentuk tadi. Wala thauban massahu warsun, tidak boleh memakai kain yang dikenai oleh minyak wangi wars, wala za'faran, atau minyak wangi za'faran. Ini minyak wangi yang dipakai oleh orang-orang Arab, tapi semua minyak wangi nggak boleh. Jadi baju ihram kalau ada bau wanginya tidak boleh dipakai, harus dicuci dulu sampai bau wanginya nggak ada, karena itu nggak usah dikasih molto. Kalau dikasih molto terlalu banyak ngasihnya malah jadi wangi, tidak boleh untuk dipakai ihram. Walal khuffain, tidak boleh memakai dua khuf atau dua sepatu, illa alla yajidana alain, kecuali kalau dia tidak menemukan sandal. Fayaqta'uhuma, maka boleh memakai sepatu tapi sepatunya dipotong. Dipotong untuk apa? Hatta yakuna asfal minal ka'bain, supaya tidak menutupi dua mata kaki. Jadi orang haji bolehnya memakai alas kaki yang mata kakinya terbuka, tidak boleh tertutup. Nah, maka pakai sepatu boleh, tapi sepatunya dipreteli dulu atasnya, digunting dulu. Kalau sudah terbuka itu bagian mata kaki baru sah untuk dipakai. Tapi ini semuanya peraturan, ini untuk para laki-laki. Karena kalau perempuan tidak boleh pakai tutup kepala, susah. Nah, perempuan kan kepalanya aurat. Perempuan tidak boleh pakai baju yang berbentuk, malah medeni, makanya ucul pripun. Nah, maka ini untuk laki-laki ini semuanya tadi. Geger malah rasido haji. Wala tantaqib, tidak boleh bercadar almar'ah, seorang wanita. Nah, jadi wanita boleh pakai baju biasa, tetap wajib pakai jilbab, tapi cadarnya harus dilepas. Dan ini menunjukkan bahwa cadar itu bagi wanita hukumnya tidak wajib. Kalau cadar wajib, tidak mungkin orang haji dilarang oleh Nabi jangan bercadar. Justru disuruh membuka cadar, itu menunjukkan bahwa cadar tidak wajib. Maka wanita itu wajahnya bukan aurat dan kedua telapak tangannya juga bukan aurat. Makanya wala talbas, juga tidak boleh wanita itu memakai al-kuffazain, kedua kaos tangan. Kaos tangan, orang-orang Arab kan biasanya gitu ya, perempuan itu wajahnya ditutupi dan tangannya pun juga ditutupi. Karena yang cantik dari wanita tidak hanya wajahnya, Pak, tangannya juga, Pak, cantik. Nah, maka mereka tutupi. Tapi ketika haji ini harus dilepas. Lah bagaimana kalau wanita cantik dia haji, saking cantiknya orang-orang yang melewati dia noleh kabeh. Nah, maka dia boleh menggunakan kain untuk menutupi apa? Wajahnya. Tapi begitu laki-laki sudah lewat, buka lagi. Tapi jangan dipasang, nggak boleh dipasang. Kalau dipasang namanya cadar. Tapi hanya dislampirkan saja. Jadi misalnya jilbabnya dia tutupkan ketika ada orang-orang laki-laki yang lewat. Nah, kalau sudah selesai buka lagi, nggak ada masalah begitu. Atau pakai helm aja lah,
Helm kan bisa dibuka tutup tau ya. Nah, pas ada laki-laki tutup, ya. Pas nggak ada buka. Ya. Karena perempuan tidak dilarang untuk memakai penutup kepala tadi. Ya. Kemudian ini diulang lagi, wama massahul warsu wazza'faran. Pakaian yang terkena minyak wangi wanita juga tidak boleh memakai. Nah, kalau ini secara umum nggak boleh wanita, ya. Baik pada waktu haji maupun di luar haji sama-sama nggak boleh. Kemudian wala yatatayyab, tidak boleh menggunakan parfum ibtidaan. Artinya pada waktu ihram itu, selama ihram ini kita ambil parfum kita pakai nggak boleh. Jadi selama ihram itu ringkasnya apa? Tidak boleh kita melakukan perkara-perkara yang termasuk kenikmatan dunia. Menutupi kepala, ini kenikmatan dunia supaya nggak panas. Kemudian memakai parfum, ini termasuk kenikmatan dunia, ya. Ini semuanya dilarang supaya orang itu fokus di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'khudhu min sya'ri, tidak boleh memotong bulu-bulunya. Semua bulu ya, rambutnya, bulu hidung, bulu kumis, jenggot, semua bulu nggak boleh diambil. Wa basyarihi, demikian juga kukunya, illa li udhrin, kecuali kalau ada udhur. Misalnya apa? Udhurnya misalnya apa? Nah, misalnya di dalam Al-Quran sudah disebutkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 196. Faman kana minkum maridun, barang siapa yang sedang haji, sedang ihram, sakit, au bihi adam min ra'sih, atau pada kepalanya ada gangguan, yaitu kutu-kutu yang sangat banyak, fafidyatum min siyamin, maka silahkan dia gundul kepalanya, tapi kemudian membayar denda. Dendanya apa? Siyam, puasa, au sadaqatin, atau sedekah kepada orang-orang miskin, au nusuk, atau menyembelih kurban. Nah, ini aturannya dijelaskan secara rinci dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka orang selama ihram potong kuku nggak boleh, potong kumis nggak boleh, kecuali terpaksa tadi. Kemudian wala yarfuth, tidak boleh berkata mesum. Jadi sama istrinya masuk hotel kemudian menggoda istrinya, berkata mesum, nggak boleh. Sabar dulu sampai ihramnya selesai. Jadi sama orang yang puasa, selama puasa dari subuh sampai maghrib jangan berkata mesum sama istri. Kalau mau menggoda istri nanti nunggu setelah maghrib. Wala yafsuk, tidak boleh berbuat fasik, yaitu berbuat maksiat. Wala yujadil, tidak boleh berdebat. Ini semuanya ada dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala rafatha atau fala rafathun, dua qiraah. Fala rafathu wala fusuqu wala jidalun fil hajj. Orang yang haji tidak boleh berkata rafath, yaitu mesum, tidak boleh berbuat fasik, yaitu maksiat, tidak boleh debat dalam haji. Jadi selama haji nggak boleh debat. Bukan berarti setelah haji boleh untuk berbuat maksiat dan debat, bukan. Tapi maksudnya selama haji lebih tidak boleh maksiat dan lebih tidak boleh debat. Debat itu tidak menguntungkan, malah membuat permusuhan antar kaum muslimin. Kemudian wala yankih, tidak boleh nikah. Wala yungkah, tidak boleh dinikahkan. Wala yakhtub, tidak boleh melamar. Jadi semua yang berkaitan dengan pernikahan orang ihram tidak boleh. Kenapa? Nikah ini termasuk kenikmatan dunia. Bahkan kenikmatan dunia paling utama menurut orang-orang Arab atau menurut para uqala itu adalah wanita. Ada nggak Pak kenikmatan yang lebih tinggi daripada wanita? Ada harta, ada tahta, ada wanita, ada es degan, apa mulai? Semacam-macam kenikmatan itu. Nah, itu menurut orang-orang Arab nikmat paling pol di dunia itu adalah wanita. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yankihul muhrim, orang ihram tidak boleh nikah. Wala yungkah, dinikahkan juga nggak boleh. Wala yakhtub, melamar juga nggak boleh. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka madhab Hanafi. Mereka berpendapat orang ihram boleh nikah. Tapi pendapat ini lemah karena bertentangan dengan sabda Nabi, tidak usah diperhatikan. Berikutnya wala yaqtulu saydan, tidak boleh membunuh buruan.
Yang dimaksud di sini adalah buruan darat. Kalau buruan laut nggak apa-apa. Jadi orang sedang ihram mancing nggak apa-apa. Karena apa? Karena dia termasuk buruan darat laut. Tapi kok ya aneh-aneh men. Apa no ya kalau ada, kalau nggak ada ya udah. Allah mengatakan pada surah Al-Maidah ayat 96, wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma, diharamkan atas kalian berburu buruan darat selama kalian ihram. Berarti buruan laut boleh. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum, dihalalkan bagi kalian buruan laut dan juga makanan-makanan laut. Makanan laut itu maksudnya hewan-hewan yang ada di laut, meskipun bangkai itu termasuk makanan laut, boleh untuk dimakan. Jadi bangkai ikan halal. Wa man qatalahu, barang siapa yang nekat membunuh buruan, fa'alaihi jazaa'un, maka dia didenda mithlu ma qatala, dendanya persis seperti hewan yang dia bunuh. Minan na'am, dia ganti berupa binatang ternak. Jadi misalnya ada orang berburu kijang, maka dia harus mengganti untuk berkorban kambing. Kenapa? Kambing ini semisal kijang. Kalau ada orang berburu kuda zebra, maka dia wajib untuk berkorban sapi, karena sapi ini sebanding dengan kuda zebra. Tidak boleh dia korban kambing, karena kambing lebih kecil daripada kuda zebra. Kecuali kalau ada kambing yang kodenya seperti kuda zebra, wallahu alam. Tapi secara umum kambing itu derajatnya di bawah kuda. Seperti itulah. Yahkumu bihi dawa adlin, yang memberikan keputusan adalah dua orang muslim yang adil. Yang adil maksudnya yang tidak fasik. Ini aturannya ini sudah ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada surah Al-Maidah. Nah, surat apa ya? Ya, surah Al-Maidah ayat 95. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, barang siapa yang sengaja membunuh di antara kalian, membunuh buruan tadi, fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am, maka ada denda semisal persis yang dia bunuh diambilkan dari binatang ternak. Yahkumu bihi dawa adlin minkum, yang menghukumi adalah dua orang muslim yang adil. Hadiyan balighal Ka'bah, dijadikan sebagai hadiah sampai ke Ka'bah, maksudnya dibagikan kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar Ka'bah, ya, di Mekah. Disembelih, kemudian dagingnya dibagikan kepada orang-orang miskin yang ada di Mekah. Kemudian wala ya'kulu, tidak boleh juga memakan masada ghairuhu, apa yang diburu oleh orang lain, illa idza kana sha'id halalan, kecuali kalau si pemburu adalah orang yang tidak sedang ihram, walam yasudhu li ajlih, dan dia memburunya bukan untuk orang yang ihram tadi. Jadi gini, saya ihram, teman saya ihram, saya tidak berburu, teman saya berburu, karena dia nggak paham kalau tidak boleh. Nah, ketika dia sudah mendapatkan buruan, saya tidak boleh ikut memakan. Jadi berburu tidak boleh, ikut memakan buruannya orang yang ihram juga tidak boleh. Kalau ada orang yang tidak ihram, dia berburu, kemudian setelah itu memberikan sebagian dagingnya kepada saya, maka itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia berburu untuk dirinya sendiri, tapi kemudian dia sedekah sebagiannya kepada saya. Nah, ini boleh saya makan. Kemungkinan kedua, dia berburu semata-mata untuk saya. Dia nggak butuh kepada buruan, tapi dia pengen ngasih hadiah saya. Karena melihat kijang bagus, langsung dia buru. Niatnya nanti kalau dapat kijang semuanya dikasihkan saya. Nah, kalau niatnya untuk dikasihkan saya tidak boleh menerima. Berarti ada tiga kondisi. Yang pertama, yang berburu adalah temannya yang sedang ihram, maka saya tidak boleh makan. Kondisi kedua, yang berburu adalah orang yang tidak sedang ihram, tetapi dia niatnya untuk mencarikan untuk saya, maka saya juga tidak boleh menerima. Kemungkinan ketiga, dia berburu tapi untuk dirinya sendiri. Nah, dalam kondisi ketiga inilah yang saya boleh untuk memakannya. Ini semua aturan ini ada dalilnya. Hanya saya tidak membacakan semua dalilnya supaya untuk meringkas penjelasan.
Tapi untuk yang ini saya ingin bacakan dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saydul barri lakum halal." Buruan darat itu halal bagi kalian. Wa antum hurum. Ketika kalian sedang ihram, kalau ada orang yang ngasih, halal. Ma lam tasiduhu aw yusad lakum. Kecuali kalau orang yang berburu tadi niatnya untuk kalian, nah, maka tidak boleh. Ini hadis riwayat Hakim, derajatnya meskipun derajatnya dhaif dari sisi sanad, tetapi maknanya apa? Sahih. Ini maknanya apa? Sahih. Kenapa maknanya sahih padahal sanadnya dhaif? Karena Nabi pernah melakukannya. Beliau waktu itu sedang ihram, kemudian ada sahabatnya bernama Shu'ab bin Jathamah, dia berburu. Setelah dapat dikasihkan Nabi, maka Nabi mengatakan, ini saya kembalikan karena saya sedang ihram. Nah, karena Nabi tahu ya, Shu'ab ini dia berburu bukan untuk dia, tapi untuk diberikan kepada Nabi. Dengan bukti ketika sudah mendapatkan buruan, Shu'ab ini tidak ngambil sedikit pun. Total semuanya ini diberikan kepada Nabi. Dia tidak menyembelihnya, dia tangkap masih hidup, kemudian masih hidup ini dikasihkan Nabi. Ya Rasulullah, nih saya hadiahkan untuk Anda. Nah, maka ini tidak diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kasus yang lain, Nabi itu dikasih potongan daging, potongan daging sampil atau apalah dari orang yang berburu. Nah, maka Nabi memakannya. Nah, itu nggak ada masalah karena niatnya bukan untuk Nabi. Kemudian wala ya'dudu, tidak boleh memotong min syajaril haram, pohon-pohon yang ada di tanah haram, illal idkhir, kecuali rumput idkhir. Jadi pohon-pohon yang ada di Mekah itu tidak boleh dipotongi, meskipun pohonnya berduri, biarkan aja. Itu maksudnya pohon-pohon yang tumbuh sendiri. Adapun pohon yang ditumbuhkan oleh orang, maka boleh untuk dipotong atau ditebang. Tapi pohon yang tumbuh sendiri nggak boleh diganggu. Kenapa? Ini tanah haram, sehingga memotong pohon yang tumbuh sendiri haram. Kecuali rumput idkhir. Kenapa? Rumput idkhir ini banyak diperlukan oleh orang-orang Arab. Tukang pandai besi memerlukannya, orang yang membuat rumah memerlukan untuk nutupi gentengnya, kemudian orang yang ngubur jenazah perlu untuk menutupi liang lahatnya supaya rapat dengan rumput idkhir ini. Nah, karena sering dipakai, maka Nabi mengatakan rumput idkhir khusus boleh dipotong. Kemudian wa yajuzu lahu, boleh baginya orang ihram qatlul fawasik, untuk membunuh hewan-hewan fasik al-khamsi, yang 5. Jadi hukum asalnya orang ihram itu tidak boleh membunuh hewan. Ada kutu di kepalanya, tidak boleh dia ambili, dia pitesi, nggak boleh. Ada hewan menggigit tubuhnya, tidak boleh ditaplek, ini nggak boleh. Tapi khusus fawasik khams, 5 hewan yang fasik ini boleh dibunuh. Apa dalilnya? Nah, terus 5 hewan ini apa saja? Nah, maka kita lihat sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan khamsu fawasik, ada 5 hewan fasik. Fasik itu maksudnya keburukannya sangat besar. Tuqtalna fil hilli wal haram, dibunuh boleh meskipun di tanah halal maupun di tanah haram. 1, al-hayyah, ular, termasuk juga kalajengking, karena sama-sama berbisa, hukumnya sama. Jadi Nabi nggak usah menyebutkan kalajengking, itu sudah masuk. Wal ghurabu, gagak, al abqa, wal fa'ratu, dan tikus, wal kalbul akur, dan anjing yang melukai, anjing yang galak maksudnya yang melukai, wal hudayya, dan elang. Nah, ini semuanya boleh dibunuh meskipun sedang ihram. Wa saydu haramil Madinah, buruan di kota Madinah, wa syajarihi, dan pohon-pohon di kota Madinah, ka harami Makkah, itu hukumnya sama dengan yang di kota Mekah. Jadi ada 2 tanah haram, haram Makki sama haram Madani, tanah haram Mekah sama tanah haram Madinah. Karena itu hukumnya disamakan. Buruan di kota Madinah sama hukumnya dengan buruan di kota Mekah. Demikian juga pohon-pohon di Madinah sama dengan pohon-pohon di Mekah. Tidak boleh diganggu sama sekali. Makanya merpati-merpati di Mekah itu kan aman itu. Kenapa? Karena haram hukumnya
kita melihat merpati di Mekah kemudian ditangkap, disembelih, nggak boleh. Ditangkap dibawa ke Indonesia, nggak boleh. Bolehnya ngasih makan, ngasih makan merpati-merpati Mekah boleh. Ngagetkan aja nggak boleh. Jadi kita mau lewat, kemudian ada merpati-merpati banyak di situ, nah, kita kageti, supaya pergi, nggak boleh. Ngageti nggak boleh. Kalau memberi makan boleh, ya, tetapi ngageti tidak boleh, membuat lari nggak boleh. Illa anna man qata'a syajarahu, hanya saja orang yang memotong pohon yang ada di Madinah, au khabatahu, atau dia itu ngepiok pohon sehingga daun-daunnya berguguran, kana salabuhu halalan liman wajadah. Maka siapapun orang yang menemui orang tadi boleh untuk merampas harta yang dia bawa. Ini khusus di Madinah. Jadi pohon-pohon di Madinah kan nggak boleh ditebang. Nah kalau kita sedang lewat di Madinah, ada orang lagi nebang pohon Madinah, padahal bukan pohon yang dia tanam, pohonnya itu tumbuh sendiri. Nah, maka boleh kita langsung mereteli harta yang dia bawa. Dia bawa arloji diambil, dia bawa dompet dirampas, dia bawa gomisnya preteli, disisakan aja kaos oblong sama celana pendeknya, semua pakaiannya kita rampas, kita bawa, boleh itu. Ini hukum khusus yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu cerita, ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Sa'ad bin Abi Waqqas sedang melewati kota Aqiq. Aqiq ini termasuk dari Madinah. Tiba-tiba dia mendapati seorang budak yang memotong pohon, maka dia rampas seluruh harta yang dia bawa. Kemudian pemilik budak tadi datang kepada Sa'ad, kemudian minta supaya harta milik budak atau yang dibawa budak tadi dikembalikan. Jadi budaknya misalnya bawa kampak atau bawa apa, supaya dikembalikan. Nah, Sa'ad tidak mau. Dia mengatakan, ma'adallah, saya berlindung kepada Allah, an arudda syai'an naffalanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengembalikan sesuatu yang diberikan kepada Nabi. Ini kan hukumnya Nabi, saya disuruh mengambil harta dia. Nah, ini berarti hadiah dari Nabi, saya suruh kembalikan, nggak mau. Akhirnya mereka pulang ngaplo. Nah, ini hukum khusus bagi Madinah. Kemudian beliau mengatakan wa yahrumu, dan haram soidu wujin, buruan yang ada di kota Wuj. Kota Wuj ini adalah satu kota di Taif. Satu kota di mana? Di Taif, satu lembah di Taif. Ada hadis mengatakan inna soida wujin haramun muharramun lillahi azza wa jalla. Sesungguhnya buruan di kota Wujin, demikian juga pohon-pohonnya itu haram bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis ini derajatnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Maka untuk poin ini kita kasih tanda kurung saja, yaitu kita tidak mengikutinya karena derajat hadisnya apa? Dhaif. Karena Taif ini sudah keluar dari Mekah, keluar dari Madinah, tidak termasuk Mekah, tidak termasuk Madinah, maka hukumnya tidak sama dengan Mekah Madinah. Tayyib, inilah yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat kita sedang melakukan ihram secara ringkas. Adapun pasal berikutnya, faslun fi sifatit tawaf, bagaimana cara melakukan tawaf, ini insya Allah akan kita lakukan, kita bahas pada pertemuan yang akan datang, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan haji yang mabrur dan umrah yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pembahasan